Kitabnya Fathur Rabbani yang pakai PDF nomornya 51 atau 52, yang pakai kitab nomornya 35. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sultanul awliya qaddasallahu sirrah al-iqbal alal khalqi huwa ainul idbari anil haqqi ta'ala. Udah ada itu? Belum? La falaha laka hatta takhla'al arbaba wa taqta'al asbaba wa tatruka ru'yatal khalqi fin naf'i wad dhurri. Itu ya. Kita potong dulu. Al-iqbalu 'alal khalqi, menghadap kepada makhluk. Huwa ainul idbari anil haqqi ta'ala, itu merupakan bentuk nyata. Ainul kita artiin bentuk nyata. Itu merupakan bentuk nyata dari berpaling dari Allah Ta'ala. Menghadap kepada makhluk itu merupakan bentuk nyata berpaling dari Allah Ta'ala. Emang ini kayak dua sisi kutub ya. Kalau kita pergi ngalorin berarti kita ninggalin bekidul. Kalau kita pergi ngidulin berarti kita ninggalin belor. Kalau kita ke timur pasti kita ninggalin barat. Kalau kita ke barat pasti kita ninggalin timur. Itu. Kalau kita menghadap Allah berarti kita berpaling dari makhluk. Sebaliknya kalau kita menghadap makhluk berarti kita sedang berpaling dari Allah. Jadi kayak dua sisi mata uang. Kalau kagak isinya rumah panggung, kalau kagak gambar monyet. Apa Ustaz? Warnanya begitu ya. Bu, Bang Andi ada di belakang gitu, dibalik. Udah tuh. Itu duit gopean tahun berapa Ustaz? Udah tuh. Menghadap kepada makhluk merupakan bentuk nyata berpaling dari Allah Ta'ala. Menghadap di sini artinya hati kita bergantung kepada makhluk. Itu maksudnya tuh. Maksudnya menghadap. Kita ngandelin kemampuan kita sendiri, kita ngandelin kebisaan kita, kita meyakini bahwa kita ini mampu, kita bisa, kita punya kekuatan untuk merubah sesuatu, kita punya kemampuan untuk memperbaiki sesuatu, atau kita bergantung sama usaha kita, bergantung sama kerjaan kita, bergantung sama dagangan kita. Itu berarti kita sedang berpaling dari Allah. Kalau kita merasa bahwa kita bahagia
karena usaha kita atau kita sengsara karena perbuatan orang lain, itu berarti kita sedang berpaling dari Allah. Karena dalam kehidupan sehari-hari itu kalau kita ngelihat keterangan huruf ba dalam kalimat bismillah, kan semua kitab suci terkandung dalam Al-Quran. Al-Quran itu semuanya terkandung dalam surah Al-Fatihah. Al-Fatihah semuanya terkandung dalam bismillah. Bismillah semuanya terkandung di dalam huruf ba. Ba itu maknanya bi kana makana wa bi yakunu ma yakunu. Kita harus meyakini seperti itu. Bi kana makana, dengan izinku kata Allah, dengan kehendakku, kana makana, maka terjadilah semua yang telah terjadi. Wabi yakunu ma yakunu, dan dengan kehendakku, dengan izinku, maka terjadilah semua yang nanti akan terjadi. Yang udah terjadi semuanya atas kehendak Allah, yang sekarang terjadi semua atas kehendak Allah, yang nanti akan terjadi pun semuanya atas kehendak Allah. Bukan karena emang kita yang punya kemampuan, bukan karena kita yang punya kekuatan, bukan karena usaha kita, bukan karena kerjaan kita. Kalau yang guru dia ngajar, dia yakin ini bocah pinter gara-gara gua yang ngajarin. Kalau yang ngajar di majelis ini jamaah pada paham karena saya yang bacain kitabnya. Ini saya bisa kaya emang usaha saya, emang hasil dagang saya. Saya bisa sukses karena emang hasil kemampuan saya dan kebisaan saya. Kalau kita punya keyakinan seperti itu, berarti kita sedang berpaling dari Allah, menjauh dari Allah. Harusnya yang kita tanamkan sebaliknya, bahwa semua yang terjadi pada diri kita dan semua yang terjadi di alam jagat raya ini semuanya murni atas izin dan kehendak Allah. Kalaupun saya usaha, itu cuma sekedar usaha, hasilnya tetap berdasarkan kehendak Allah. Kalaupun saya kaya, itu hasilnya anugerah Allah. Kalaupun saya sukses, itu anugerah Allah, kehendak Allah. Jadi kita harus menanamkan keyakinan itu. Jangan sampai kita bergantung kepada makhluk. Kalau kita bergantung kepada makhluk, berarti hakikatnya kita sedang berpaling dari Allah. Itu jelas. Yang gak usah jauh-jauh dah. Contohnya kayak kita sholat. Kalau kita yakin bahwa khusyuk ini karena kemampuan saya bisa hadir hati saya ketika sholat ini karena kemampuan saya, itu berarti kita lagi berpaling dari Allah gitu. Atau kita zikir, ini saya banyak yang ngirimin duit berkat zikiran yang saya baca, itu pun berarti kita sedang berpaling dari Allah gitu. Udah tuh, jelas ya? La falaha laka hatta takhla'al arbaba wa taqta'al asbaba. La falaha laha, la falaha laka,
tidak ada kesuksesan untukmu hatta takhla'al arbaba, sehingga kamu menanggalkan Tuhan-Tuhan yang ada di hatimu, sehingga kamu mencopot Tuhan-Tuhan yang ada di hatimu. Ada yang Tuhannya kepinterannya, ada yang Tuhannya keterampilannya, ada yang Tuhannya dagangannya, kerjaannya, usahanya gitu. Kita tidak akan bisa sukses mendekatkan diri kepada Allah, tidak akan sukses untuk bisa sampai kepada Allah kalau masih banyak Tuhan di dalam hati kita. Kalau kita masih merasa bisa, masih merasa mampu, berarti sulit buat kita untuk bisa sampai kepada Allah. Jangankan buat sampai, buat deket aja sulit. Karena itu hakikatnya kita lagi berpaling dari Allah. Tidak ada kesuksesan untukmu sehingga kamu menanggalkan Tuhan-Tuhan yang ada di hatimu. Makanya lagi-lagi ya, berkali-kali nih dijelasin juga dalam pengajian, kita sekedar usaha tapi hasilnya bergantung kehendak Allah. Kita sekedar ikhtiar tapi hasilnya lagi-lagi tergantung ketetapan Allah gitu. Bukan juga kemudian nggak boleh bergantung makhluk, jadi kagak usaha pisan, kagak dagang pisan, nggak kerja pisan, itu mah salah paham gitu. Tetap kita usaha, tetap kita dagang, kita kerja, kita tambahin keterampilan kita, tapi tetap kita yakinin bahwa hasil dari apa yang kita kerjakan semuanya bergantung kepada kehendak dan ketetapan Allah gitu. Buang tuh semua Tuhan-Tuhan dari hati kita. Wa taqta'al asbab, dan kamu memutus semua sebab. Kita harus meyakini bahwa semua sebab ini pun itu diciptakan oleh Allah. Ya memang di dunia ini hukum kausalitas, ini pada paham apa kausalitas? Sebab akibat itu sunnatullah. Tapi kita harus yakin bahwa semua sebab itu pun diciptakan oleh Allah gitu. Jadi hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Kamu Ustaz? Kayak kemarin kita ada berita duka, ada pesantren yang ambruk itu. Sebab akibatnya iya dia ambruk karena kesalahan konstruksi misalkan itu. Tapi kita harus yakin bahwa sebab itu pun diciptakan oleh Allah. Memang Allah mau menetapkan bahwa pesantren ini ambruk, sebabnya diciptain dah ada kelalaian konstruksi gitu. Pak Ridwan ditakdirin sama Allah pagi-pagi kelaparan, dibikin dah sebabnya, bininya bangun kesiangan kagak masak gitu. Jadi sebab itu pun diciptakan oleh Allah, harus kita yakin. Dan kamu memutus semua sebab. Wa tatruka ru'yatal khalqi, dan kamu meninggalkan pandanganmu terhadap makhluk, fin naf'i wad dharri, dalam hal yang bermanfaat dan hal yang berbahaya, dalam hal yang membahagiakan
maupun hal yang membahayakan. Kita tinggalkan pandangan kita kepada makhluk terhadap hal-hal yang membahagiakan maupun hal-hal yang membahayakan. Saya sukses bukan karena kebisaan saya atau bukan karena bantuan orang lain. Saya sukses karena anugerah dari Allah, ketetapan dari Allah. Atau sebaliknya, saya gagal bukan karena diri saya, juga bukan karena kurangnya dukungan dari orang lain. Itu semuanya murni kehendak Allah. Kita harus membuang pandangan kita kepada makhluk dalam hal yang membahagiakan atau hal yang membahayakan. Jelas itu? Maksudnya paham? Ustaz saya ini kagak nambahin ini. Cukup. Bagi sono cukup udah. Apa diem aja? Balikin. Udah tuh. Padahal lagi-lagi kalau dulu kata guru kita, kata Abuya, itu beliau ngutip kalimat, sejuta orang pengen ngejatohin kita, kalau Allah pengen ngangkat kita, maka tidak ada satu orang pun yang dapat menghalanginya. Biar kita sejuta orang pengen ngejatohin kita, tapi Allah pengen ngangkat kita, pasti yang terjadi, yang tercapai apa yang diinginkan oleh Allah. Itu pun sebaliknya, sejuta orang pengen ngangkat kita, tapi Allah pengen ngejatohin kita, nggak ada satu orang pun yang dapat menghalanginya. Gitu. Yang akan terjadi tetap apa yang ditentukan oleh Allah. Gitu. Manusia dan makhluk itu nggak punya kemampuan apa-apa. Kita bahagia murni karena anugerah dari Allah, kita sengsara pun murni ketetapan dari Allah, bukan karena si Anu, bukan karena si A, bukan karena si B. Gitu. Jelas ya? Antum ashihau marbo, agniya'u fuqara'u, ahya'u mauta, maujuduna ma'dumuna. Antum ashihau marbo, kalian itu kelihatannya sehat, padahal aslinya sakit. Kelihatannya sehat, tapi aslinya sakit. Kemudian lagi belum jam 10 masih seger, nonton TV, masih bercanda sama bini. Pas begitu jam 10, jamnya berangkat ngaji, mulai udah rada lemes badan. Kelihatannya sehat, tapi kenyataannya sakit. Agniya'u fuqara'u, kelihatannya kaya, tapi sebenarnya fakir. Apa maksudnya? Hah? Kelihatannya doang kaya. Ini bukan maksudnya kayak orang kampung kita ya, bukan. Kan kalau Mang Pudin kata tetangga-tetangganya orang kayak orang kaya aja udah. Enak Mang Pudin ya, tenang rumah hidupnya. Agak tahu aslinya mah. Sampai ada yang datang pinjem duit. Kira-kira mah lagi banyak duit aja, orang tenang banget sih. Gitu.
Aghniya'u fuqara'u, kalian kelihatannya kaya tapi sebenarnya fakir. Iya, duit mah banyak, iya harta mah ada, cuma sebenarnya kalau dilihat nggak ada yang jadi punya kita. Semuanya itu bakalannya calon harta bini kita, harta anak-anak kita. Yang punya kita kagak ada. Bangun rumah itu ntar kita tinggalin, di mobil itu ntar kita tinggalin. Kelihatannya doang kaya, banyak punyanya, tapi sebenarnya hakikatnya fakir, nggak punya apa-apa. Karena lagi-lagi yang kita makan itu sekedar bakal jadi kotoran, cuma bakal jadi kotoran doang. Yang kita pakai itu nanti lama-lama bakal rusak. Yang jadi punya kita itu cuma yang kita sedekahkan gitu. Itulah harta kita yang sebenarnya. Biar kata kita punya rumah gede banget, tetap aja itu bakalannya jadi harta bini kita atau harta anak kita. Kita mah nggak punya apa-apa dari situ. Mobil kita cakep banget, tetap aja itu bakal jadi harta bini kita atau harta anak kita. Kita mah nggak punya apa-apa dari situ. Gitu. Tuh, kalian kelihatannya kaya, tapi hakikatnya fakir. Ahya'u mauta, kalian kelihatannya hidup, tapi hakikatnya mati. Hah? Apa Ustaz? Iya, ini kan zombie nih, mayat berjalan semua. Matalul ladzi yalquru rabbahu wal ladzi la yalquru rabbahu matalul hayyi wal mayyiti. Itu keterangannya tuh. Perumpamaan orang yang ingat kepada Allah dan orang yang tidak ingat kepada Allah itu seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Orang yang ingat sama Allah berarti dia hidup. Orang yang kagak inget sama Allah berarti dia mati. Nah, kita kan kebanyakan lupanya sama Allah gitu. Kelihatannya kalian hidup, tapi hakikatnya kalian mati. Bukan mati jasadnya, bukan, tapi mati hatinya. Makanya sama kebaikan masih berat, sama ibadah masih berat gitu. Sama nasihat masih kagak terimain aja. Ngaji hampir tiap malam itu nasihat kemana kagak ada yang masuk pisan, itu tetap aja lagunya buwono-buwono juga gitu. Iya, kalau lagi ngaji maka orang bener, ntar begitu sampai di rumah tetap aja gitu. Tasawufnya dicopot dulu. Apa? Sampai rumah anggot lagi. Kalian kelihatannya hidup, tapi padahal kalian mati, karena kita selalu lupa dengan Allah. Itu yang menyebabkan kita mati ini, karena kita lupa dari Allah. Selama hati kita ingat kepada Allah, berarti kita hidup. Kalau hati kita lupa kepada Allah, berarti kita ini mati. Makanya sampai Rasul ngasih gambaran buat orang yang tidak sholat. Itu kan sholat itu kan paling dasarnya kita untuk ingat kepada Allah. Sama aja kayak orang punya badan tapi kagak ada palanya. Kira-kira kalau yang ada badannya nggak ada palanya, dia hidup atau mati? Apa?
Berarti banyak di sini ono Iwan Memedi. Ono Bang Jamal Memedi. Badan doang agak ada palanya gitu. Ono belakang Ilan Memedi. Badan doang gak ada palanya. Apa Ustaz? Hidup tapi kenyataannya mati. Maujuduna ma'dumuna. Kelihatannya kalian ada. Ma'dumuna tapi kenyataannya kalian tidak ada. Ada sekitar jogrong. Tapi orang kagak ada manfaatnya pisan. Yang ada gua sama saudara degig, sama tetangga buji, nolongin orang ogah, bantuin keluarga, bantuin saudara ogah. Ada sih, cuma kenyataannya kayak kagak ada. Ibadah ogah, ngerjain kebaikan ogah gitu. Ada jogrok, cuma nggak ada nilainya. Ya banyak doang gitu. Hah? Ngerame-ramein doang gitu. Iya, yang ngaji undukannya banyak gitu. Asal acara-acara Islam dah, maulid, wah Islam kelihatan rame, banyak orangnya. Asal maulid, acara Muharram, apa aja dah. Apalagi tarawih malam pertama mah, kelihatan banyak gitu, orang Islam. Tapi tetap aja masih ada orang yang kelaparan, masih ada orang yang kesusahan. Lah itu pada kemana? Perasaan kalau lagi acara pada banyak kelihatannya, tetep aja. Oh, udah. Makanya sampai ada ucapannya begitu anekdotnya. Kalau pengen lihat orang Islam, lihat pas hari Id, hari raya. Wah itu sampai luber, sampai ke jalan-jalanan itu orang sholat. Kalau pengen lihat orang beriman, lihat pas subuh. Kalau pengen lihat orang Islam, lihat pas hari Id. Kalau pengen lihat orang yang beriman, lihat pas subuh. Ada apa kagak? Maujuduna ma'dumuna, kalian ada tapi kenyataannya tidak ada. Ila mata hadzal ibaqi minal haqqi azza wa jalla wal i'radi anhu, atau ibaqu boleh ya. Ila mata hadzal ibaqu minal haqqi azza wa jalla wal i'radu anhu. Sampai kapan kalian lari dari Allah azza wa jalla dan berpaling darinya? Mau sampai kapan kita terus berpaling dari Allah? Kita terus lari dari Allah, mau sampai kapan? Abu Zad, sampai kapan? Ila mata imaratud dunya wa takhribul akhirati.
Sampai kapan kalian membangun kemegahan dunia tapi meruntuhkan kehidupan akhirat? Sampai kapan? Kita berpaling dari Allah. Sampai kapan? Sampai kapan kita cuma sibuk membangun kemegahan dunia doang? Sampai kapan? Gitu. Udah tua, udah ada yang 45, udah ada yang 50, udah ada yang 55, udah ada yang 60. Apalagi ngkong mah udah banyakan bonusnya. Sampai kapan kita masih berpaling dari Allah dan masih terus saja mengutamakan membangun kemegahan dunia, kagak mikirin akhirat pisan? Sampai kapan? Makanya sampai dalam sabihis itu disindir tuh sama Allah. Kebiasaan kita manusia, bal tu'thirunal hayatad dunya, bahkan mereka lebih mengutamakan kehidupan dunianya, wal akhiratu khairu wa abqa, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kita di dunia selama-lamanya paling, kalau kemarin obrolan saya sama Pak Ketua, paling 70-75, paling lamanya segitu. Tapi kalau akhirat selama-lamanya kita. Kenapa kita sibuk untuk membangun kemegahan kehidupan yang lamanya cuma segini? Tadi tuh paling lama 75 tahun, dan lupa kehidupan kita yang nantinya akan abadi. Kalau sengsara selama-lamanya, kalau bahagia selama-lamanya. Kenapa yang begitu malah kita lupakan gitu. Sedangkan kehidupan kita di dunia paling lama 70 tahun, 75. Kalaupun lebih dari 75 udah gak ngerasain nikmatnya, pesan udah tinggal rebahan doang di kasur gitu. Hah? Iya. Ngomong tak? Innama likulli wahidin minkum qalbun wahidun, fakaifa yuhibbu bihi dunya wal akhirata, kaifa yakunu fihil khaliqu wal khalqu, kaifa yahsulu hadha fi halatin wahidatin fi qalbin wahidin. Hadha kidbun. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqulu al-kidbu mujanibul iman. Atau ngikutin sini boleh ya, al-kadhibu mujanibul iman. Innama likulli wahidin minkum qalbun wahidun, sesungguhnya setiap orang dari kalian hanya memiliki satu hati. Ya. Kita ini hanya memiliki satu hati. Makanya jangan dibagi-bagi. Apa gitu? Fakaifa yuhibbu bihi dunya wal akhirata. Bagaimana bisa kamu mencintai dunia dan akhirat dengan satu hati?
Bagaimana mungkin? Hati kita cuma satu. Pilihannya kalau cinta akhirat berarti kita enggak cinta dunia. Kalau cinta dunia berarti kita enggak cinta akhirat. Karena hati kita cuma satu. Kira-kira Bang Yani cintanya sama yang mana? Ama akhirat apa ama dunia? Kalau cinta akhirat berarti kita tidak cinta kepada dunia. Kalau cinta dunia berarti kita tidak cinta kepada akhirat. Karena hati kita cuma satu. Kaifa yakunu fihil khaliqu wal khalqu? Bagaimana bisa ada di dalam hatimu Sang Maha Pencipta dan makhluk ciptaannya? Karena pasti begitu yang satu ada di hati kita, yang lainnya menyingkir. Kalau di hati kita ada Allah, berarti makhluk hilang dari hati kita. Kalau yang ada di hati kita makhluk, berarti Allah hilang dari hati kita. Karena nggak bakal bisa dua-duanya berdiri berdampingan, nggak bakal bisa. Kayak tadi tuh, kalau kita ngalorin berarti kita ninggalin bekidul. Kalau kita ngidulin berarti kita ninggalin belor. Kalau kita ingat kepada Allah berarti lupa sama makhluk. Kalau kita ingat sama makhluk berarti kita lupa sama Allah. Kalau kita menghadap makhluk berarti kita berpaling dari Allah. Gitu. Nggak bakal bisa. Kaifa yahsulu hadza fi halatin wahidatin fi qalbin wahidin? Bagaimana bisa ini terjadi pada satu keadaan, satu kondisi di hati yang satu? Nggak bakal bisa. Kalau kita lagi di yang tuaan berarti kita ninggalin yang mudaan. Kalau kita lagi di yang mudaan berarti kita ninggalin yang tuaan. Karena nggak bakal bisa terjadi dalam satu keadaan, satu kondisi di saat yang sama kita cinta makhluk juga, cinta Allah juga, nggak bakal bisa. Pasti kita meninggalkan salah satunya. Kalau kita cinta akhirat berarti kita ninggalin cinta dunia. Gitu. Hadza kadzibun. Ini adalah dusta. Kalau orang yang ngaku bisa menggabung wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqulu al-kadzibu mujanibul imani. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berfirman, al-kadzibu mujanibul imani. Dusta itu menjauhkan keimanan. Ya artinya kalau kita dusta, kalau kita nganggap masih bisa menyatukan dua hal itu di satu kondisi dalam satu hati, berarti kita bohong, dusta. Kalau kita bohong berarti kita tidak beriman. Berarti keimanan kita berarti masih lemah gitu. Kalau yang imannya kuat nggak bakal bohong. Al-kadzibu mujanibul imani. Iman itu bohong itu, dusta itu menjauhkan keimanan.
kullu ina'in yandahu bima fihi. Pokoknya sampai jam 4:30 ya, jangan lihat jam. Kullu ina'in yandahu bima fihi. Setiap wadah itu menampakkan apa yang ada di dalamnya. Gelas itu akan menampakkan apa yang ada di dalamnya. Kalau dalamnya kopi, berarti yang kelihatan dari luarnya hitam. Kalau dalamnya teh, berarti yang kelihatan dari luarnya kuning. Kalau dalamnya air putih, berarti yang kelihatan dari luarnya bening. Semua wadah, setiap wadah itu menampakkan apa yang ada di dalamnya. A'maluka dalailun ala i'tiqadika. Perbuatanmu merupakan bukti atas keyakinanmu. Zahiruka dalilun ala batinika. Bagian zohirmu merupakan dalil atas bagian batinmu. Walihada qala ba'duhum az-zahiru unwanul batini. Karena ini maka sebagian ulama berkata bagian zohir itu merupakan tanda dari bagian batin. Kalau emang zohir kalau emang batin kita ini beriman kepada Allah, maka bisa dilihat dari bagian zohirnya. Atau sebaliknya, kalau hati kita ini keimanannya masih lemah, itu pun bisa dilihat dari perbuatan kita sehari-hari. Apa Ustaz? Jelas itu dah. Kalau emang hati kita memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah, berarti dalam keseharian kita selalu dalam aktivitas itu, dalam kerjaan kita selalu kita lakukan dengan semaksimal mungkin. Karena kita yakin tugas saya usaha, tugas saya ikhtiar, masalah hasil itu terserah Allah. Tugas saya beraktivitas dengan sebaik mungkin, dengan semaksimal mungkin, hasilnya tetap terserah Allah gitu. Kalau hati kita ini memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah, maka dari bagian zahirnya, dari perbuatan kita itu bisa kelihatan. Kalau orang yang hatinya ingat sama Allah, itu buat berbuat baik semangat, buat ibadah semangat, ngaji semangat, sholat semangat gitu. Kalau yang buat ngerjain kebaikan awang, buat ngaji awang, buat sholat awang, itu berarti keimanannya lemah gitu. Bisa dilihat bagian batin seseorang itu bisa dilihat dari bagian zohirnya, karena bagian zohir merupakan tanda bagi bagian batin. Apa sih?
Iya, dari perilakunya. Yang batinnya udah pengen buru-buru pulang, itu kelihatan dari zahirnya gitu. Duduknya udah isan. Kalau yang ngaji udah kagak semangat, dari zahirnya udah kelihatan isik-isik angop, isik-isik garuk, tanda mukulin paha, mukulin betis gitu. Kelihatan dari zahirnya. Kemudian ngaji juga bukannya senyum, manun aja. Maupun buat kapal si Ed gitu. Itu bagian zahir merupakan tanda bagi bagian batin. Lah, ini masih jauh ini. Ngabul Ramadan. Hah? Pada tidur. Ya daripada saya ngaji dewek-dewek udah dah. Batinuka zahirun indal haqqi azza wa jalla wa inda khawasihi min ibadihi. Terusin ini. Terus. Resep nih. Batinmu tampak jelas di hadapan Allah Azza wa Jalla. Iya, mungkin kita bisa nutupin sekarang. Ngaji pura-pura semangat, pura-pura girang, tapi Allah tahu batin kita. Salat pura-pura khusyuk. Bisa aja, tapi Allah tahu betul dan itu tampak jelas di hadapannya. Kelihatan. Yang ngajinya benar-benar semangat, yang ngantuk, yang pegel, kelihatan, ketahuan, tampak jelas. Gitu. Wa inda khawasihi min ibadihi, tampak jelas di hadapan orang-orang khawas dari hambanya Allah. Sama orang-orang khawas kelihatan itu batin kita. Oh mantap. Jangan disangka nggak ketahuan batinnya. Ama Allah yang nggak samar sama sekali, sangat jelas. Begitupun di hadapan orang-orang khawasnya, kelihatan jelas. Idza waqa'a biyadika wahidun minhum fata'addab baina yadayhi. Apabila ada di hadapanmu salah satu dari mereka, apabila ada di hadapanmu salah satu orang-orang khawasnya Allah, fata'addab baina yadayhi, maka bersikap sopan santunlah, maka terapkanlah adab di hadapannya. Kalau lagi di depan orang khawas, hati jangan ngedumel aja, jangan gerendeng aja, ketahuan ntar. Dikeker. Itu ya kan, kita dulu sering ngalamin tuh ketika sama Buya kan, beliau mau apalagi emang kayak ada TV-nya, ada CCTV-nya. Jangankan sampai di depannya, kita di rumah
beliau di sini kaci ketahuan apa yang kita kerjain. Apalagi mah di depannya pisan. Terapkanlah sopan santun. Kalau lagi ngaji, ya duduk yang bener gitu. Yang segala apa aja dipencetin. Fata'addab baina yadayhi wa tub min dunubika qabla liqa'ihi, dan bertobatlah dari dosa-dosamu sebelum berjumpa, sebelum bertemu dengannya. Sebelum berangkat ngaji, sholat mandi tobat dulu, sholat tobat dulu, istighfar dulu. Ini kita mau ngaji ini. Jangan sampai ntar begitu nyampe ngaji, sampai tempat ngaji badan kita masih bau perengus, masih bau kambing gitu. Ya bukan bau sebenarnya, bukan. Jangan sampai begitu kita datang ngaji di depan guru kelihatan bibir kita yang jeding, kuping kita yang lebar kayak kuping gajah, itu kelihatan. Kalau yang bibirnya jeding tapi batinnya ini ya, bukan zuhirnya, bukan. Jangan-jangan tadi sebelum berangkat ngaji habis ngomongin orang dulu, habis bohongin bininya dulu gitu. Gitu. Jangan sampai kelihatan depan hamba-hamba Allah yang khawas itu. Apa? Itu. Terapkanlah sopan santun di hadapannya dan bertobatlah dari dosa-dosamu sebelum bertemu dengannya. Dah, terusin. Tasogor indahu wa tawadhu lahu. Kecilkan dirimu di hadapannya dan rendahkanlah dirimu kepadanya. Tasogor, kecilkanlah. Anggap diri kita kecil kalau lagi di hadapan orang khawasnya Allah. Jangan betantang betenteng. Idza tawaddu'ta lis-solihina faqad tawaddu'ta lillahi azza wa jalla. Apabila kamu merendahkan diri kepada orang-orang soleh, maka hakikatnya kamu sedang merendahkan diri kepada Allah azza wa jalla. Tawadhu fa inna man tawadhu'a rafa'ahu Allahu azza wa jalla. Rendahkanlah dirimu, karena sesungguhnya orang yang bersifat tawadhu, orang yang rendah diri, orang yang merasa rendah diri, dia akan ditinggikan derajatnya oleh Allah azza wa jalla, terutama di hadapan orang-orang khawas. Terapkan adab dan terapkan sifat tawadu, sifat tasogor, merasa diri kita kecil, nggak ada apa-apanya. Dah, sebelum saya tutup ada yang namain nggak? Cukup selesaiin kali? Ustaz Nasir? Nggak cukup. Ustaz diri? Pak Ketua kali? Cukup. Kau ngaji jaka? Nggak. Kau jawaban kali? Cukup. Ahsinil adaba baina yaday man huwa akbaru minka wallahu a'lam bissawab walhamdulillahi rabbil alamin. Kita hadiahkan pahala ta'lim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wallahu a'lam bishawab walhamdulillahi rabbil alamin.